wabarakatuh. Di video kali ini Bun akan menjelaskan mengenai grafik fungsi trigonometri. Kita melanjutkan lagi pembelajaran mengenai trigonometrinya ya. Di minggu lalu kita sudah membahas mengenai trigonometri. Di dalam trigonometri, ketika kita membahas sesuatu yang masih ada kata-kata trigonometri, artinya kita akan selalu bertemu dengan sin, cos, dan juga nilai tangan dari sebuah sudut. Ada sudut alfa atau sudut beta yang sebelumnya pernah kita pelajari ya, dengan segitiga. Nah, kemudian selain sin costan nanti ada lagi sudut-sudut yang lainnya, tapi untuk saat ini kita belajarnya sin costan dulu. Kemudian di sini ada kata fungsi. Ketika kita membahas kata fungsi, itu artinya nanti kalian akan bertemu dengan tulisan atau bentuk yang seperti ini. Y sama dengan atau fx sama dengan penulisannya. Nah, ketika ada kata fungsi, berarti kalian nanti akan bermain dengan aljabarnya, bermain dengan variabelnya, begitu. Untuk variabelnya itu kita di sini menggunakannya variabel x. Misal untuk fungsi yang pertama, misalkan di sini Ibu punya y sama dengan sin x. Ini x-nya mau pakai tanda kurung atau tidak, boleh sama aja ya. Nah, sekarang kita mau belajar untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. Untuk menggambar grafik kita sebelumnya pernah belajar cara tabel ya. Yang ini ada x, kemudian yang di bawah sini ada y-nya. Untuk nilai x, karena di sini yang kita bahas adalah trigonometri dan di sini ada sin. X itu kan yang di dalam kurung sini ya. Berarti x itu adalah nilai dari si besar sudutnya. Ini yang akan kita gambar adalah grafik fungsi sin, grafik fungsi trigonometri untuk sinus. Untuk yang sudut istimewa. Begitu. Jadi x-nya di sini sudah kalian ketahui 30, kemudian di sini 45, 60, 90, kemudian 120, 135, 150, 180, kemudian 210, 225 ya. Kemudian 2 40, kemudian 270. Itu. Lalu selanjutnya ini ada kemudian ini setelah 270 itu ada nilai 300, kemudian 315, 330, dan 360. Gitu, itu untuk nilai x-nya. Untuk nilai y-nya berarti di sini nolnya kelewat ya. Terusnya di sini ada 0 dulu ya. Kita tambahin aja di sini. Ini 0 derajat, ini nilainya 0. Ya. Untuk nilai y-nya itu berarti ketika x-nya 0, y-nya 0. Ini bukan 8, y-nya 0. 0 derajat. Kemudian untuk di 30 berarti dia tengah ya. Karena kan sin. Jadi gini. Kalau itu untuk x-nya sama dengan 30 derajat, tadi kan kita persamaannya y sama dengan sin x. Berarti kita ubah menjadi y sama dengan sin 30 kan, berarti y-nya sama dengan setengah. Berarti ketika x-nya 30, y-nya setengah. Untuk tabel berikutnya juga sama pengerjaannya seperti itu. Kita lengkapi dulu tabelnya. Ini setengah, berarti ini setengah akar 2, ini akar 3, ini 1. Kemudian ini setengah akar 3 lagi. Ini setengah akar 2, ini setengah, ini 0. Ini 1, ini setengah akar 2. Polanya seperti itu terus. Ini dari setengah akar 3, setengah akar 2. Nah, bentar, ada yang kelewat ke 0, 1, terus 210.
Oh, sorry, ini bukan 1, harusnya ini setengah. Dari sini ke ini, salah 1 itu turun ke bentar, diganti ya. Jadi setelah ini 0, ini bukan 1, tapi dari 0 itu ke tengah. Kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, nah ini nilainya 1. Dari 1, ini kembali lagi ke setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, baru balik lagi di 0. Jadi di sini kalian sudah bisa lihat polanya ya. Yang harus kalian perhatikan adalah dari nilai 0 sampai 90 itu kan ada di kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu semuanya positif, artinya sin, cos, dan tangen positif. Jadi kuadran 2 mulai dari 120 sampai 180. Kuadran 2 itu sin yang positif. Sinnya positif berarti sisanya negatif, berarti dia masih aman karena di sini yang akan kita cari adalah sin. Kemudian yang ketiga untuk nilai dari ini 210 sampai 270 itu ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu yang boleh positif hanya tangen. Tangen positif berarti sin dan cos dan yang lainnya itu dia nilainya negatif kan? Berarti dari sini dia nilainya negatif nih. Negatif. Kemudian dari 300 sampai 360 juga sama, ini kuadran 4. Kuadran 4 itu yang positifnya cos. Berarti sinnya negatif kan? Berarti ini ada negatifnya juga. Dan negatif 0 nggak usah. Oke, sekarang kita coba menggambar grafik fungsinya ya. Ini baru kita menentukan si nilainya dulu. Kita belum menggambar si grafiknya. Kita coba buat grafiknya di sini. Kita buat agak panjang aja grafiknya karena di sini sudutnya lumayan banyak ya. Coba panjang sedikit. Nah, kemudian kita garis lagi ini. Memberi warna yang berbeda. Apa dia tidak mau berubah warna? Nah, begini. Ini deh. Kemudian kita gambar. Ini kita beri titik-titiknya. Jadi ini ada titiknya di sini. Nah, setiap titiknya ini kalau kalian beri nama dulu di sini titik 0, lalu ini untuk sumbu x, ini untuk sumbu y, ini masih ada, ke bawah juga masih ada. Nah, untuk sumbu x, kalian lihat tadi di sudutnya. Sumbu x-nya di sini adalah si besar sudutnya ya. Berarti untuk sumbu x itu dari mulai 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 100, 200 ya? 200, 210. Salah, 180 itu. Setelah 180 ini ada 210, kemudian ini derajat semua ya. 200, 225 dulu, 225, kemudian 240, kemudian 270, lalu 300.
derajat. Ini kalian nanti boleh buat skalanya lebih besar ya, atau tulisan kalian yang diperkecil bagian ininya. 315, kemudian 320, lalu di sini ada 30. Di sini deh 300. Kita bisa tulis 360-nya supaya dia pas 360. Skalanya 1. Kemudian di sini kita tuliskan untuk skala yang di sini tadi di tabel. Di tabel yang kita peroleh nilai tertingginya itu adalah 1. Nih ya, ini untuk nilai tertinggi. Untuk nilai terendahnya itu ada di ini, negatif 1. Kan bukan 0 ya, tapi negatif 1 yang paling rendah. Jadi di sini boleh kita tuliskan, misalkan di sini ada 1, ini ada negatif 1. Oh, beda ya yang bawah. Oke, kita coba tarik dulu sedikit, perpanjang yang bagian bawah. Perpanjang ini dulu. Kita. Jadi di sini kita beri nama itu tadi negatif 1, kemudian ini kita namanya ke bawah misalnya ya. Ini berubah. Nah, itu ya. Ini. Jadi tidak berubah dari awal ya. Nanti ke bawahnya ini bisa negatif ya berarti. Kemudian di sini ada si nilai negatif 1. Nah, karena tadi kita punya ada nilainya setengah, berarti kita kira-kira di setengah ini. Ini adalah setengah. Kita kira-kira berarti di sini lebih. 1, 2, 3, iya benar. 1, 2, 3, 4 loh. Ini kelebihan yang bawah. Negatif satunya di sini betul. Ya. Berarti ada di sini di negatif setengah. Berarti ke sini adalah negatif setengah akar 2. Ini adalah negatif setengah akar 3. Jadi untuk ini ke sini ini adalah setengah akar 2. Ini adalah setengah akar 3. Gitu ya. Kita pindah sebelah sini deh. Lalu ini adalah setengah akar 3. Kemudian yang pertama kita lihat tadi tabelnya. Untuk di 30 dia pasangannya dengan setengah. Gini deh biar kelihatan. Nah, untuk di 30 dia pasangannya dengan setengah, berarti di sini. Kita tarik garis, ketemunya di sini. Kemudian untuk 45 itu setengah akar 2, berarti nanti dia ketemunya di sini. Untuk 60 itu setengah 3, ketemunya di sini. Untuk 90 itu 1, ketemunya di sini. Kemudian 120 itu setengah akar 3 lagi, balik lagi. Kemudian ini balik ke sini lagi. 150 itu ada di setengah ya. Kemudian ini. Nah, 180, 0. Oke, ini tadi kita belum masukin ya 0. Untuk 0 derajat kan 0 juga ya. Kemudian 210 itu ada di setengah. Berarti di sini. Kemudian nanti ke sini. Kemudian nanti 240 itu ada di negatif setengah akar 3. Oh, oke. Negatif ya. Oke. Berarti ini ada yang bawah harusnya. Ketika dia 210 itu negatif setengah, 210 negatif setengah berarti ada di sini. Kemudian 245 itu negatif setengah akar 2, berarti ada di sini. 240 negatif setengah akar 3 ada di sini. Kita tuh lurusin aja dengan ini gitu ya. Ini juga kita luruskan dengan ini. Ininya. Nah, kalau kalian pakai garis putus-putus seperti ini untuk bantuan boleh.
Untuk 240 berarti ada di tengah akar 3 ya, udah. 270 ada di negatif 1 kan. Kemudian nanti berbalik lagi, ada di 300, ada di sini. 215 sudah ada di sini, kemudian 330 ada di sini, 60 itu balik lagi di 0. Jadi ketika kita sambungkan si garisnya, ikutin semua titik-titik yang dilaluinya, kurang lebih grafik fungsinya akan membentuk seperti ini. Itu adalah grafik fungsi dari sin. Untuk menghitung cos sama, caranya sama. Jadi kalian buat tabelnya seperti ini dulu, dilengkapi nilai tabelnya berapa, yang y-nya. Kalau untuk x-nya sama. Nah, tapi y-nya yang berubah, yang beda. Itu, jadi kalian perkirakan ini harusnya agak kesini dikit. Nah, pokoknya kurang lebih seperti itu grafiknya. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya lagi, nanti akan ada video yang ibu share untuk grafik fungsi sin, cos, dan tangennya. Nanti kalian bisa simak, tapi langkah awal dalam pengerjaan itu seperti ini. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.